Bab 678. Tak lama kemudian, Adril tiba di villa keluarga Herman. Setelah turun dari mobil, Adril menunjukkan senyum simpul saat melihat Benny masuk ke villa. Dia melompat langsung ke balkon di lantai 2. Selingkuhan siapa yang akan masuk lewat pintu depan? Adril adalah orang yang sangat memperhatikan momen spesial. Balkon itu mengarah langsung ke kamar Elisa. Begitu Adril masuk, dia berkata dengan nada terkejut, "Wah, semuanya ada di sini." Ternyata di dalam kamar bukan hanya ada Elisa, tetapi juga Alia. Elisa tampak sedikit gelisah, sementara Alia tampak sedang mencoba menenangkannya. Kamu benar-benar datang. Benny baru saja pulang, kata Elisa. Elsa bangkit berdiri dengan perasaan gugup. Kalau dia nggak kembali, aku malah nggak datang. Aku datang untuk mencuci rambut. Balas Adril. Adril tanpa ragu menarik Elisa ke dalaran pelukannya. Dia berujar dengan senyum licik. Bagus sekali. Kamu sudah bersiap dengan rapi. Elisa baru saja selesai mandi. Rambutnya masih basah dan harum. Sementara kulitnya yang tersembunyi di balik gaun tidur membuatnya tampak sangat menggoda. Ini membuat nafsu Adril makin terpancing. Bahkan sebelum memulai apapun, darahnya sudah mendidih. Mencuci rambut apanya? Tanya Elisa. Elisa jelas tampak bingung karena dia tidak memahami kode rahasia itu. Bukankah Adril di telepon bilang ingin bersenang-senang dengan dirinya? Kenapa sekarang malah membicarakan soal mencuci rambut? Dasar kamu gila. Kalau memang mau melakukannya, lakukan saja. Tapi bisakah kamu bersikap sedikit lebih normal? Ujar Alia. Alia yang sudah lebih berpengalaman, langsung memahami maksud Adril. Dia mengucapkan semua ini dengan kesal. Namun, meski dia berkata begitu, serta menunjukkan ekspresi kesal pada Adril, Alia sendiri merasa hatinya berdebar. Entah kenapa, dia tetap berada di sini untuk menenangkan Elisa. Entah kenapa, dia masih belum juga pergi. Mungkin di dalam hatinya, dia juga diam-diam menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tentu saja, dia tetap mengatakan semua ini dengan raut kesal di permukaan. Kamu cepat pergilah. Elisa adalah wanita baik-baik. Dia nggak pantas melakukan hal seperti ini denganmu. Tegur Alia dengan tegas. Untuk urusan seperti ini, biarkan aku saja yang mengurusnya. Pikir Alia dalam hati. Kalau begitu, bagaimana denganmu? Mulutmu bilang enggak, tapi tubuhmu bilang iya. Kamu sudah siap dengan air untuk cuci rambut. Balas Adril. Adril menatap bibir merah Alia dengan makna mendalam. Jelas wanita ini sudah merias diri. Selain itu, dengan kekuatan mata ganda Adril, dia bisa melihat bahwa Alia sudah menyiapkan air untuk mencuci rambutnya. Begini seharusnya kekuatan mata ganda digunakan. Setelah mendengar kabar bahwa Adril akan datang, Alia merias dirinya, lalu tetap tinggal di sini. Jelas sekali apa niatnya. Apa maksudmu? Aku nggak begitu. Bantah Alia. Wajah Alia memerah saat dia membantah. Tetapi dia tidak berani menatap Adril secara langsung. Adril tersenyum. Lalu berujar. Karena kamu sudah di sini, kamu nggak perlu pergi. Mencuci rambut memang lebih baik dilakukan dengan layanan ganda. Hanya membayangkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Adril bertanya-tanya apa yang akan terjadi ketika Benny menemukan ibu tiri dan istrinya melayaninya secara bersamaan. Kemudian, di bawah pandangan malu-malu dan cemas dari Alia dan Elisa, Adril langsung mendorong Elisa ke tempat tidur. Elisa yang terkejut pun menjerit, lalu mengeluarkan desahan panjang saat Adril langsung memulai aksinya. Jadi ini yang kamu maksud dengan mencuci rambut. Pelan-pelan. Dalam waktu sekejap, suara-suara yang tidak bisa dijelaskan mulai terdengar dari dalam kamar. Di dinding kamar itu, terdapat foto pernikahan Benny dan Elisa yang seakan-akan sedang mengawasi mereka. Bahkan orang mesum sekalipun akan terkesan dengan kelakuan ini. Sementara itu, di dalam kamar Yoshua, Yoshua terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat, sementara tubuhnya tak berdaya.
Dia kini benar-benar hancur. Seperti orang yang menderita penyakit parah. Hanya mampu menjalani kehidupan sehari-hari dengan susah payah. Benny merasa sedikit sedih ketika melihat ayahnya. Seorang pahlawan besar. Kini terpuruk seperti ini. Dia berkata, "Ayah, aku sudah pulang. Jangan khawatir. Aku akan merawatmu dengan baik." Namun, Yosua dengan lemah berkata, "Kamu pergi. Pergi. Ayah." Katakan perlahan-lahan. "Mau pergi kemana?" Tanya Benny dengan cemas. "Pergi bunuh Adril." Yosua berusaha berbicara dengan sekuat tenaga. "Aku." Benny terkejut mendengarnya. Adril tiba-tiba bersikap baik, membiarkannya pergi. Sekarang, Benny hanya ingin hidup dengan tenang. Meski setelah pulang semua hartanya sudah hilang, setidaknya dia masih bisa hidup dengan bebas. Namun, sekarang ayahnya meminta dia untuk membunuh Adril. Jika aku bisa melakukan itu, apakah aku masih akan dipenjara oleh Adril? Pikir Benny. Yosua ini terlalu memandang tinggi Benny.